Jika kita termasuk dalam poin 5 ini, berarti kita termasuk salah satu di antara penyebab kehancuran satu negeri. Ada menjadi sebuah tradisi, Pak. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Ini tradisi. Saya tengok rata-rata sekretaris itu harus wanita. Saya bilang, kenapa? Dan kadang-kadang, mohon maaf, ini kadang-kadang ya, yang saya temukan itu perempuan-perempuannya berhijab, pakaiannya minta ampun sempitnya itu. Ada yang tak berhijab, ada yang berhijab, pakaian yang minta ampun seksinya. Pertanyaannya adalah untuk apa? Pernah Bapak Ibu kami coba diskusi dengan salah seseorang, dengan salah satu, ya intinya laki-laki lah, pemegang kekuasaan. Apa kata dia? Cuci mata, Ustaz, kata dia. Bagaimana Allah mau mendatangkan keberkahan pada kita? Bagaimana Allah mau datangkan keberkahan, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita? Allah larang kemaksiatan, kita datangkan kemaksiatan. Berarti mohon maaf, kalaulah laki-laki sudah tidak punya rasa malu berbaur dengan wanita, berarti tandanya itu indikasi hilangnya keberkahan dan rahmat itu nampak. Sekarang saya melihat apa yang disampaikan Nabi itu perlahan terbukti. Saya tak mengatakan ini hari kiamat, tidak, karena belum pasti hari kiamat kan. Hari kiamat itu janji Allah, tapi Allah cuma kasih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat itu sampai 10 tanda kiamat besar. 10 tanda kiamat besar itu ada Dajjal, ada binatang melata, ada dukhan asap, gempa bumi, Ya'jud wa Ma'jud, ada gerhana matahari, bulan di berbagai tempat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Tapi sebelum 10 itu, kata Nabi, akan datang satu masa, kata Nabi, menghadapi fenomena-fenomena kiamat-kiamat kecil yang kita lihat hari ini mungkin karena sunnatullahnya gitu. Kita lihat hari ini orang-orang tak takut dengan kedatangan kiamat itu, tak takut. Nampaknya begitu. Sehingga kemaksiatan merajalela, kemungkaran nampak, tapi keberadaan orang-orang yang mengerti justru semakin tak nampak. Maka fenomena-fenomena ini itu menjadi penyebab. Kata Nabi, setidaknya kata Nabi, ada 5 hal yang bisa menghancurkan satu negeri, kata dia. 5 penyebab kehancuran satu negeri. Pahami ini. Jika kita termasuk dalam poin 5 ini, berarti kita termasuk salah satu di antara penyebab kehancuran satu negeri. Apa kata Nabi dalam hadisnya kita bacakan? An Abdullah bin Umar qal, ini judul kita malam hari ini. 5 penyebab kehancuran satu negeri. Kalau bisa selesai sampai 5, alhamdulillah. Kata Nabi, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya ma'syaral muhajirin, khamsu khisalin idza ibtalaitum bihidna wa a'udzu billahi an tadrukuhunna lam tadhharul fahisha fi qaumi qattin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Kata Nabi, ada 5 hal yang menyebabkan dihancurkannya satu negeri. Yang pertama, kata Nabi, tidaklah mereka melakukan perzinahan, kata Nabi, dan kemaksiatan secara zahir terang-terangan, melainkan mereka akan diuji oleh Allah penyakit-penyakit wabah ta'un, dan mereka akan terjangkit penyakit-penyakit yang mematikan, serta mereka akan diazab oleh Allah. Ini kita tidak mengkait-kaitkan penyakit ya, tak mengkaitkan. Tapi kalau ingin mengambil ibrah tidak ada masalah.
kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang merajalela, perzinahan yang tumbuh, tingkat korupsi yang semakin meningkat tinggi, angka kemiskinan yang semakin bertambah, kecurangan dan pengkhianatan yang semakin nampak, pergeseran nilai akhlak baik dari anak sekolah sampai yang lain, kemaksiatan yang nyata, yang hari ini tidak ada satupun di antara kita yang berkata tingkat kemaksiatan itu berkurang, tak ada. Ketika kita bertanya kepada setiap orang, mesti jawabnya, pertanyaannya, apakah kemaksiatan hari ini bertambah? Jawabannya sama, bertambah, bukan berkurang. Artinya kalau semua orang, kalau satu orang kita masih ragukan, kalau 10 orang dalam dunia ilmiah itu masih cukup diperhitungkan. Tapi kalau 100, 200 yang berbicara, kira-kira bisa diperhitungkan atau tidak perkataan. Dalam data yang terbaru kita temukan, 80.000 pemain judi online itu anak di bawah umur. 80.000 data terbaru. Itu 80.000 anak di bawah umur. Ingat ya Bapak Ibu, di bawah umur. Kalau di atas umur, coba Bapak Ibu, artinya kenapa diambil sampel anak di bawah umur? Karena yang sangat memungkinkan untuk tidak atau untuk tidak memainkan judi itu sebenarnya anak di bawah umur. Kalau yang di atas umur itu jelas, karena diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan. Artinya apa? Yang di bawah umur saja itu 80.000 lebih terpapar, terindikasi bermain judi online. Kata orang tuanya begini, ini jawaban sebagian daripada orang tua mengatakan begini, semenjak dia main judi online Ustaz, kami berduit. Itu jawaban orang tua. Saya tidak tahu orang tua siapa, kan tidak mungkin saya cari tahu satu-satu kan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika orang tua memberikan pernyataan demikian, itu kebodohan apa kecerdasan? Kembali Pak, kita tak salahkan orang tuanya dulu, kita lihat tingkat ekonominya dulu. Sebelum anak ni main judi Ustaz, ekonomi kami begitu rendah. Ekonominya rendah, makan susah. Setelah dia main judi, dia menang terus, alhamdulillah. Itu bayangkan. Uniknya lagi, main judi tapi kalimatnya alhamdulillah. Itu mantapnya anak-anak zaman sekarang. Alhamdulillah Ustaz, semenjak main judi online ini betul-betul naik kehidupan kami. Pertanyaannya adalah, kalimat alhamdulillah kok digandeng dengan permainan judi gitu. Itu yang pertama. 80.000 itu kemaksiatan atau bukan? Kemaksiatan. Data yang baru lagi mengatakan tumbuh berkembangnya prostitusi online di beberapa negara, terkhusus di Indonesia. Bermunculan situs-situs prostitusi online. Yang terpapar di situ siapa? Bahkan ada data yang mengatakan ada yang memesan itu orang-orang yang, mohon maaf, dari kalangan-kalangan tertentu. Ini kalau kita sebut agak aman sih kita, atau tak aman itu tak tahulah kita. Bahkan ada dari kalangan-kalangan pejabat yang memesan prostitusi online. Dulu kami sulit menjangkau katanya, sekarang mudah kita jangkau. Artinya apa? Kemaksiatan perzinahan itu secara zahir. Yang dimaksud dengan terang-terangan itu apa? Yu'linu kata Allah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi tadi? Lam takun madat fi aslafihim hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'ud wal auja', kata Nabi. Sampai mereka berani mengumumkan kemaksiatan mereka, perzinahan mereka. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya ingin beri ke Bapak Ibu sedikit gambaran kepada kita semua. Jangan pernah jadikan artis itu pedoman kehidupan kita. Lebih mantap pula dia daripada Nabi lagi. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang ni banyak yang ngefans kepada artis-artis. Dia tak ngefans kepada Abu Bakar.
Dia tak ngefans kepada Umar, dia ngefansnya kepada artis. Mending kalau artis tu ya soleh, soleha. Tapi ini tabiat Bapak Ibu, tabiat, karakter yang kita ikuti itu. Kadang-kadang begini, bahasanya begini. Orang yang kita ikuti itu adalah cerminan pada diri kita. Kalau kita mengidolakan pemaksiat, berarti kita pelaku maksiat itu. Kalau kita malah mengidolakan pezinah, maka kita berzinah. Kita mengidolakan pelaku maksiat, berarti kita pelaku maksiat. Sampai-sampai ada tulisan yang bagus yang saya temukan di tahun 2012. Apa kata dia? Tuhan, maafkan kami sedang melacur, kata dia. Itu dalam buku, Pak. Tulisan buku seorang penulis. Saya kenal beliau itu. Apa kata dia? Tuhan, maafkan kami sedang melacur, kata dia. Maaf, bukan, kami sedang berzina, kata dia. Masya Allah. Dan buku itu banyak yang baca. Artinya apa Bapak Ibu? Dulu orang takut untuk melakukan perzinahan, sembunyi-sembunyi, sulit. Hari ini terang-terangan. Berarti perkataan Nabi terbukti. Hari ini kita cuma bisa selamat dari pernyataan kalimat Nabi. Tujuan kita mempelajari ini biar tahu, biar kita sadar, biar kita menjaga keluarga kita. Anak kita yang nak keluar rumah, kita beri peringatan. Anak kita yang terpapar pergaulan bebas, kita kasih pelajaran. Anak kita yang bermain judi, kita kasih peringatan. Anak kita yang tak solat, kita beri pendidikan. Kalau orang tua acuh terhadap anaknya, jangan salahkan anaknya ketika terpapar pergaulan bebas. Semenjak adanya pergaulan bebas, itulah kehancuran itu bermunculan. Apa kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, orang yang melakukan demikian, dan jika satu negeri itu sudah tampak kemaksiatannya, kemungkarannya jelas, akan aku berikan, kata Allah, penyakit-penyakit yang sifatnya sama seperti ta'un dan aujah, kelaparan, kemiskinan. Sekarang kita rujuk. Ada yang percaya dengan COVID-19, ada yang tidak. Itu tak masuk, terserah. Mau bapak percaya atau tidak percaya, terserah. Sekarang kita ambil contoh, kenapa ada COVID-19? Coba runut masalahnya apa? Coba kita kaji dalam kajian spiritualitas. Seberapa banyak manusia yang berzinah ketika itu? Seberapa banyak pelaku-pelaku pezinah yang dilegalkan ketika itu? Seberapa banyak orang-orang yang bermabuk-mabukan di tempat-tempat tertentu yang mohon maaf tidak bisa kita tutup? Diskotik, mereka minum, berkumpul laki-laki dan perempuan, berzinah di situ, ciuman, pelukan dan lain sebagainya. Mereka lakukan itu dengan bebas. Memang tidak di luar diskotik, di dalam diskotiknya. Pertanyaannya, masih dalam lingkup negeri kita atau tidak? Itu menjadi persoalan. Maka kita berharap ini Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang bakal maju ini, mudah-mudahan sadar mereka, tahu mereka, tutup tuh diskotik-diskotik itu. Siapapun yang punya diskotik itu, jangan pandang siapa yang punya. Kalau pandang siapa yang punya, datang dia dengan duit, tak jadi kita tutup. Habis. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau kita tak berani, jadi kita melegalkan perzinahan, kita melegalkan minuman keras, kita melegalkan perkumpulan-perkumpulan kemaksiatan. Bahasa lainnya apa? Kumpul kebo. Kita membiarkan mereka kumpul kebo. Kita membiarkan mereka melakukan perbuatan kemaksiatan. Yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan mereka tidak mengurangi takaran dan timbangan, termasuk korupsi, melainkan mereka akan ditimpa kemiskinan, kekeringan, harga barang pokok semakin mahal dan sulit didapatkan, ketidakadilan, kezoliman penguasa terhadap mereka. Ini kita kembali Bapak Ibu dalam hadis Nabi tadi. Kata Nabi dalam hadis ini, kita baca tadi,
walam yanqusul mikyan wal mizan illa akhadhu bis sinin wa shiddah ma'na wa juris sultan alaihim. Apa kata mereka? Kata Nabi, tidaklah mereka melakukan pengkhianatan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nomor 2, tidaklah mereka melakukan pengkhianatan dalam takaran jual beli, perniagaan, bisnis apapun itu. Jangan mendekat dengan riba, jangan mendekat dengan kezaliman dalam transaksi muamalah apapun muamalahnya, kecuali kata Allah, aku datangkan kepada mereka kekeringan, aku datangkan kepada mereka kemiskinan, aku datangkan kepada mereka kezaliman, dan aku datangkan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim dan jahat. Jadi Bapak Ibu, kembali pada poin utama, pemimpin cerminan rakyat. Pemimpin cerminan rakyat. Kalau pemimpin yang Bapak Ibu pilih para koruptor, maka mohon maaf, bagian daripada apa dikatakan oleh Nabi dalam hadis dia tadi. Jadi jangan salahkan juga, karena Nabi yang menyampaikan, kata Nabi, kita pilih pemimpin yang jahat berarti cerminan masyarakatnya. Siapa yang memilih pemimpin yang jahat? Mesti orang jahat. Kalau orang baik memilih pemimpin yang jahat, itu dah keblinger berarti itu. Salah pilih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan tijariyah? Apa yang dimaksud dengan pengkhianatan dalam transaksi muamalah jual beli? Banyak. Penipuan, pengkhianatan, monopoli. Yang punya pasar melakukan ihtikar dan lain sebagainya. Penahanan, penimbunan barang. Itu penipuan-penipuan dalam transaksi jual beli. Orang yang melakukan riba, tidak percaya dia dengan riba. Kata Majlis Ulama Indonesia, bunga bank haram. Dia tidak. Berarti dia sudah ahli fatwa baru. Yang melakukan kezaliman dan bermain dengan kezaliman, ya silahkan. Kata Allah, tidak akan mereka bermain dengan kezaliman kecuali aku datangkan kepada mereka kemiskinan. Dah pasti itu hukumnya. Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa kata para ulama? Dalam tulisan para ulama, hukum Allah terhadap para penjahat itu pasti. Hukum Allah terhadap para penjahat itu pasti. Jadi kalau ada kita bergabung dengan para penjahat, ya siap menerima konsekuensinya. Berani bergaul dengan penjahat berarti berani menerima ancaman Allah dan azab Allah. Tapi kami ini orang baik Ustaz, dia penjahat, kami pengen yang penjahat itu ikut kami lebih baik. Alhamdulillah kalau kuat iman. Sekarang ni banyak yang tak kuat iman. Kenapa kita katakan banyak tak kuat iman? Beraninya menjilat, beraninya menjilat. Tahu dia pengusaha tu zalim, apa kata dia dalihnya? Kami ingin membuat penguasa tu tidak zalim. Masuk dia hilang kisah. Itu dah bukti Allah. Allah dah akan tunjukkan segala hal. Orang yang kuat imannya, sulit bagi mereka mempertahankan keimanan itu pada 3 hal. Harta, tahta, wanita. Bagi wanita mungkin tahta adalah harta. Bagi laki-laki yang paling berat itu selain daripada jabatan dan kekuasaan, itu perempuan. Alah, kalau pada harta saja dia sudah tak kuat, kekuasaan sudah tak kuat, apalagi perempuan. Karena senjata terbaik untuk meluluhkan keimanan seseorang itu adalah wanita. Itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka laki-laki berhati-hatilah ketika bertemu dengan perempuan. Ada menjadi sebuah tradisi, Pak, mohon maaf ya, mohon maaf, jangan ada tersinggung. Ini tradisi, saya tengok rata-rata sekretaris-sekretaris itu harus wanita. Saya bilang, kenapa? Dan kadang-kadang, mohon maaf, ini kadang-kadang ya, yang saya temukan
Itu perempuan-perempuannya berhijab, pakaiannya minta ampun sempitnya itu. Ada yang tak berhijab, ada yang berhijab pakaiannya minta ampun seksinya. Pertanyaannya adalah untuk apa? Pernah Bapak Ibu kami coba diskusi dengan salah seseorang, dengan salah satu, ya intinya laki-laki lah, pemegang kekuasaan. Apa kata dia? Cuci mata Ustaz, kata dia. Saya bilang sabar. Bagaimana Allah mau mendatangkan keberkahan pada kita? Bagaimana Allah mau datangkan keberkahan, rahmatnya, karunianya kepada kita? Allah larang kemaksiatan, kita datangkan kemaksiatan. Berarti mohon maaf, kalaulah laki-laki sudah tidak punya rasa malu berbaur dengan wanita, berarti tandanya itu indikasi hilangnya keberkahan dan rahmat itu nampak, dan indikasi kemurkaan Allah datang. Sehari dua hari bapak-bapak dengan ibu-ibu duduk berdua, sehari dua hari masih kuat iman. 10 hari saya tak yakin itu Pak. Sampai di sini paham. Tapi kan itu nenek-nenek Ustaz, betul. Yang nenek-nenek aja goyang, apalagi anak muda. Sampai di sini paham ya Bapak? Apa kata para ulama? Hukum Allah terhadap para penjahat itu pasti. Sekarang nih masalahnya adalah mereka tak sadar. Mereka semua tak takut dengan hukum Allah itu, tak takut. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata para ulama? Ada 6 tanda hari kiamat yang hari ini tuh nampak dan disepelekan oleh manusia. Apa kata beliau? 6 tanda akhir zaman yang diibaratkan kematian itu lebih diharapkan, tapi manusia lupa dan tak mau melihat itu. Satu tanda kiamat itu tanda kiamat kecil yang nampak, yang sebenarnya kematian lebih baik daripada itu. Kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela. Maka mohon maaf Bapak Ibu, saya kembalikan kepada seorang ulama. Ada namanya Syekh Sayyid Nursi. Pernah mengatakan kepada muridnya begini: andai kata satu masa engkau ketemu dengan masa pengkhianatan, di mana di masa itu kata dia, engkau melihat orang-orang melakukan kemungkaran, maka berdoalah kematian kepada Allah agar engkau bisa selamat daripada hal demikian. Nah, Bapak Ibu bayangkan, itu seorang ulama Pak. Apa kata beliau? Lebih baik aku mati daripada aku hidup di zaman itu. Seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah lebih baik kami mati pada masa datangnya tanda-tanda hari kiamat tadi? Saking takutnya. Apa yang dimaksud oleh Nabi ketika itu? Dajjal. Yang dimaksud oleh Nabi ketika itu Dajjal. Ketika datang Dajjal itu yang selamat cuma sedikit, yang lainnya tidak selamat. Bahkan ada 7 pengikut, para pengikut Dajjal itu ada 7. Yahudi, Nasrani, kaum munafik. Orang Islam tapi munafik dia. Itu pengikut Dajjal. Khawarij itu pengikut Dajjal. Sampai sahabat mengatakan, apakah tak ketika itu, bolehkah kami berdoa ketika itu agar Allah mematikan kami? Kata Nabi, kalian tak akan ketemu, kata Nabi. Orang-orang yang masa akhir yang akan ketemu. Nah, masalahnya kita ketemu atau tidak Ustaz? Itu yang saya tak tahu. Kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak ketemu dengan masa itu. Tapi 20 tahun yang akan datang, itu generasi siapa? Generasi kita Pak. Selamat atau tak selamat generasi kita yang akan datang, itu dikembalikan kepada orang tua. Dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada kita. Siapa kita? Bagaimana cara kita memberikan pendidikan? Apa kata Syekh Sayyid Naqwib Al-Attas dalam tulisan beliau? Masalah terbesar umat muslim hari ini adalah sehingga membuat umat muslim semakin terkebelakang. Masalahnya cuma satu, loss of adab, hilang adab, tak punya akhlak, tak punya etika, berilmu tak beradab.
berilmu tak berakhlak, berilmu tak bermoral, berilmu tak beretika. Bapak Ibu sudah melihat ada orang-orang yang berilmu tapi tidak beretika dan berakhlak. Jadi kalau Bapak Ibu nampak itu, kata Nabi dalam hadisnya, kelak akan diangkat orang-orang berilmu yang ditinggal wa yathbutul jahlu, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Orang-orang cerdas akan dimatikan oleh Allah, yang cerdas dengan keimanan. Yang dimatikan oleh Allah itu siapa? Orang yang cerdas dengan keimanan. Yang tersisa siapa? Orang berilmu tapi pinter tapi bodoh. Gimana bahasa pinter tapi bodoh itu? Pinter dia tapi tak berakhlak dia, pinter dia tapi tak bermoral dia, pinter dia tapi tak beradab dia. Kita ambil contoh. Akhir-akhir ini bermunculan orang-orang berilmu, kemudian menyerang orang-orang berilmu lainnya, tapi tanpa ada etika, adab dan akhlak, saling menyebarkan aib masing-masing. Itu contoh. Sehingga Nabi sampaikan di dalam hadis yang lain, kata Nabi, yang paling ditakutkan Nabi di akhir zaman itu bukan hanya Dajjal saja, tapi ada yang paling ditakuti oleh Nabi. Apa yang paling ditakuti oleh Nabi, Bapak Ibu? Ulama orang alim yang tidak punya akhlak. Orang berilmu, orang pintar, orang cerdas, tak punya moral, tak punya adab. Itu penyakit, Bapak Ibu. Kalamuhu, perkataan mereka, yu'athiru ala qulubil mu'minin. Perkataan mereka bisa mampu mempengaruhi hati-hati orang beriman. Maka orang beriman harus cerdas, harus bisa membedakan mana ulama rabbani, alim rabbani, mana alimud dunia. Harus bisa Bapak Ibu membedakan dengan kacamata keilmuan dan keimanan, mana yang orang pintar dengan keimanan, mana yang orang pintar karena dunia. Karena orang pintar hari ini nyarinya begitu memang. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kata Nabi, kehancuran satu kaum, kata Nabi, banyaknya orang-orang yang melakukan kumpul kebo. Tadi sudah kita sampaikan, kita singgung sedikit. Kumpul kebo. Bapak Ibu tahu kumpul kebo maksudnya, Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu lebih paham daripada saya, kan? Kumpul kebo. Apa maksud kumpul kebo itu? Pernah Bapak Ibu bertemu dengan laki-laki dan perempuan duduk bersama dan mereka belum nikah? Pernah atau tak pernah? Bukan tak pernah, Pak Ustaz. Sering kami tengok perempuan laki-laki hari ini duduk berbonceng-bonceng, cari tempat tersembunyi. Bahkan itu dulu, sekarang tak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan, pegangan tangan, pelukan, jalan. Belum nikah. Apa jawabannya ketika kita berikan peringatan kepada mereka? Kalian sudah nikah? Belum. Itu ngapa kalian duduk bersama begini? Ngapa kalian pegangan-pegangan tangan? Apa jawaban dia? Orang tua dia aja sudah mengizinkan, ngapa pula bapak melarang? Itu jawabannya, Pak. Orang tua dia saja mengizinkan, ngapain bapak melarang, kata dia. Saya ngelus dada aja. Itu Bapak Ibu saya lakukan sendiri. Saya nampak depan mata saya sampaikan. Kok kalian ini dah kayak suami istri? Betul kalian dah nikah? Jawabannya apa? Tak usahlah Bapak ikut campur urusan kami. Kayak Bapak tak pernah bermaksiat aja. Dalam juga maknanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kondisi kita hari ini. Yang ketiga, banyaknya manusia, laki-laki, perempuan yang tidak tahu batasan dalam bergaul. Tidak tahu dia. Ini entah suami orang, entah laki orang, entah bini orang, tidak tahu. Rebut aja lah. Makanya Bapak Ibu lihat tingkat perselingkuhan. Kali-kali boleh Pak tengok, sekali-sekali boleh kita melihat data tingkat perselingkuhan di Indonesia. Ada orang-orang yang melakukan survei demikian, ada. Tingkat perselingkuhan di Indonesia itu bukan semakin menurun, justru semakin naik. Saya tanya salah seorang kawan, apa penyebab? Tapi dalam candaan, apa penyebabnya tingkat perselingkuhan ini semakin tinggi? Saya bilang, itu gara-gara nonton film itu. Ku menangis, tahu Bapak Ibu ya? Itu kan candaan dia. Tapi dalam faktanya tidak begitu.
Apa dalam faktanya? Dalam faktanya kenapa banyaknya terjadi perceraian? Boleh Bapak Ibu cek di di Pengadilan Agama. Kita punya kawan yang di KUA. Apa kata mereka? Faktor yang menyebabkan mereka bercerai satu, ekonomi. Ekonomi, Pak. Ternyata hari ini faktor ekonomi menjadi masalah. Kenapa kau cerai? Maaf Ustaz. Maaf. Kenapa kau selingkuh? Maaf Ustaz. Suami aku ni tak kerja udah lama. Terus kenapa kau melakukan hal demikian? Kenapa tak minta cerai saja? Bahkan mohon maaf, perempuan tidak cerai, dia melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang lain. Satu, dia sudah berdosa pada suami dia. Yang kedua, dia lakukan perzinahan. Yang ketiga, dia berkhianat kepada Allah. Yang keempat, dia berhak mendapatkan rajamnya Allah. Mana ada bagi perempuan poliandri? Kalau bagi laki-laki ada poligami, kalau perempuan tidak ada poliandri. Tapi mengapa mereka lakukan? Saya tanya, apa dalil anda melakukan? Apa alasan anda melakukan itu? Jawabannya satu, maaf Ustaz, kami punya anak, laki aku tak bekerja. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang suami baru saja berhijrah dari melakukan perbuatan tercela menjadi orang yang lebih baik, rajin sholatnya, kemudian ditinggal oleh istrinya dalam perzinahan dan perselingkuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Dan itu Bapak Ibu berada di lingkungan kita. Kadang kita lihat orangnya baik, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa kata Nabi yang keempat? Pengkhianatan. Munculnya manusia pengkhianat, kata Nabi dalam hadis tersebut. Poin yang keempat yang bisa menyebabkan kehancuran satu negeri, bermunculannya manusia pengkhianat. Nah, ini saya sudah sampaikan nih Bapak Ibu, kalau saya tak salah. Apa maksud pengkhianat tadi? Ada yang tahu Bapak Ibu pengkhianat itu apa? PKI itu pengkhianat apa tidak? PKI pengkhianat apa tidak? Pengkhianat. Orang munafik itu pengkhianat apa tidak? Orang yang membela Yahudi, Nasrani demi kepentingan pribadi mereka pengkhianat apa tidak? Mereka yang bermuka dua pengkhianat apa tidak? Bapak Ibu temukan atau tidak di sekeliling itu? Di depan lisannya manis, di belakang kita yang dihabisi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Banyak Pak, terlalu banyak para pengkhianat hari ini. Tak usah khawatir Pak, tak usah khawatir. Karena yang ngomong itu Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir kiamat, di akhir zaman, kata Nabi, di hari kiamat, kata Nabi, ada fenomena-fenomena tersebut. Apa kata Nabi? Akan muncul orang-orang yang pengkhianat dibilang jujur, orang-orang pengkhianat dibilang amanah, orang amanah dibilang pengkhianat, orang jujur dibilang pendusta, orang pendusta dibilang jujur. Itu Nabi yang ngomong. Artinya pasti terjadi, pasti terjadi, dan pasti kita temukan. Salah satu karakter manusia pengkhianat itu apa? Penjilat. Itu karakter pengkhianat. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Uniknya lagi, Allah tunjukkan para pengkhianat-pengkhianat itu melalui media, melalui secara nyata, kadang-kadang di depan kita. Apalagi hari ini Bapak Ibu, pengkhianatan seseorang itu nampak. Kenapa? Karena ada jejak digital. Loh, kita harus mengatakan itu. Biar yang mendengar ini, yang tadinya jadi pengkhianat, dia tobat jadi pengkhianat, berhenti. Karena karakter pengkhianat itu apa? Apa tujuan para pengkhianat tadi? Cuman satu Pak tujuannya, dunia, tidak ada yang lain. Kenapa berani mereka menjual lisan mereka? Kenapa berani mereka menjual agama mereka? Kenapa mereka berani menjual ilmu mereka? Cuman satu tujuannya, jabatan, kekuasaan, dunia semua.
kalau bukan karena dunia, kalau memang karena agama, kalau memang karena harga diri dan kehormatan agama, kalau memang karena marwah, mereka tidak akan pernah melakukan hal demikian. Tidak akan. Apalagi sampai mohon maaf harus mengemukakan aib-aib orang lain secara terang-terangan. Apa kata Allah? Ini janjinya Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau percaya atau tidak itu tidak urusan saya. Tapi ini janjinya Allah. Orang yang duduk bersama kaum munafik dan masih yakin kalau dia itu orang baik, padahal Allah katakan tandanya sudah nampak dan dia munafik, idzan antum misluhum, kalian sama seperti mereka, kata Allah. Itu Allah yang ngomong. Fala taq'udu ma'hum, kalau kalian masih duduk, idzan antum misluhum, kata Allah. Jangan duduk bersama mereka. Siapa mereka? Penjual agama Allah. Itu karakter para pengkhianat. Saya mau cerita satu sebelum kita selesaikan. Satu, Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, kemerdekaan Republik Indonesia itu sudah dirancang oleh para ulama. Ada salah seorang ulama, mufti Betawi dulu pernah membocorkan perkumpulan para ulama yang merintis kemerdekaan Republik Indonesia dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sebelum 1945. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong orang alim. Apa kata dia? Di sono sedang ada perkumpulan para ulama yang ingin memerdekakan Republik Indonesia ini. Apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Belanda? Belanda bombardir perkumpulan ulama tadi. Ada yang tewas, ada yang lari, ada yang sakit dan lain sebagainya. Setelah itu ulama tadi yang membocorkan perkumpulan tadi diberikan golden, diberikan emas oleh Belanda. Bapak Ibu tahu? Saya tak perlu sebut namanya. Sehingga Bapak Ibu, itu ditulis oleh Belanda. Salah seorang orientalis Belanda menuliskan dalam buku dia tentang hal demikian. Oleh seorang doktor namanya Karel Stenbring yang menuliskan dalam tulisan dalam bukunya. Ada yang protes. Ketika protes oleh Belanda, kemudian masih punya simpanan, kalau bahasa kitanya kwitansi atau bukti. Apa kata Belanda? Ini buktinya. Sudah jelas buktinya beliau mendapatkan penghargaan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Di antara setiap penguasa, mohon maaf, di antara atau di samping setiap penguasa mesti ada para pengkhianat. Mesti ada para pengkhianat. Kenapa kita katakan kok ada pengkhianat itu? Dan kadang-kadang pengkhianat itu bukan dari orang yang tidak mengerti. Pengkhianat itu orang-orang yang berilmu. Hanya demi kekuasaan, hanya demi jabatan, hanya demi kedudukan, untuk mendapatkan martabat aliyah, martabah yang tertinggi. Mereka berani menjual agama, ilmu dan kehormatan serta harga diri. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini terjadi, Pak Ustaz, bagaimana? Ya memang begitu keadaannya. Artinya apa? Apa yang terjadi masa dahulu saat ini mesti akan terjadi. Kenapa? Karena Allah tak sebutkan namanya, Allah hanya sebutkan inisialnya, Allah hanya sebutkan gambarannya. Artinya apa? Kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan, perzinahan bakal terulang. Apa kata para ulama dalam sejarah? Apa kata para ulama dalam sejarah? Kemaksiatan yang dilakukan pada masa dahulu, masa baginda Nabi Muhammad SAW sampai masa sahabat tabi'in akan terulang. Kenapa Allah menghancurkan satu negeri? Karena kelak jahiliyah yang dulu kembali diadopsi oleh orang-orang di akhir zaman. Bahkan lebih jahiliyah lagi. Kenapa kok lebih jahiliyah? Orang zaman dulu dia tak kenal agama, tak kenal agama. Dia cuma tahu batasnya adalah akhlak, moral, etika. Tapi orang zaman sekarang berilmu, mengerti, tahu agama, justru mereka yang melakukan perbuatan demikian. Mereka yang bermaksiat, mereka yang melakukan kemungkaran, mereka yang melakukan pengkhianatan, mereka yang mendukung kezaliman. Maka kata Allah, satu negeri akan dihancurkan oleh Allah. Satu negeri.
sekalipun di dalam negeri tersebut ada orang soleh, orang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, apa yang dituntut oleh Allah, apa yang dituntut oleh para umara, apa yang dituntut oleh para ulama, apa yang dituntut oleh para anbiya, yang dituntut oleh para nabi dan para alim dan para ulama, ketika masa fitnah itu datang, wajib bagi orang-orang berilmu dengan keimanannya menunjukkan ilmunya, wajib. Ini saya kasih tahu sedikit Bapak Ibu, saya kasih singkat saja. Hari ini kalau seorang alim berilmu dia tidak turun dalam urusan politik, maka sampai kiamat kehancuran itu akan tetap. Kecurangan akan tetap ada, pengkhianatan akan tetap ada. Uang sekarang saja yang ulama turun aja pengkhianatan semakin banyak, apalagi kalau ulama tidak turun. Zaman dulu kenapa orang benci? Ada apa? Ada unsur. Kenapa hari ini orang antipati dengan para alim turun kepada politik? Satu saja, itu urusan kaum liberalisme yang merusak kita. Apa kata liberalisme? Apa kata kaum sekulerisme? Para pendai jangan ikut politik. Tujuannya cuma satu, agar mereka leluasa memasukkan nilai-nilai sekuler, nilai-nilai barat, sehingga mohon maaf umat muslim antipati dengan orang-orang alim yang berpolitik. Kita ambil contoh, kasus contohnya nyata. Siapa itu? Kiai Haji Zainuddin MZ. Ketika beliau masuk dalam politik, berapa banyak yang meninggalkan beliau? Hampir setengah dari jamaahnya meninggalkan dia. Alasannya cuma satu. Apa kata mereka? Ulama jangan ikut-ikutan berpolitik. Bapak Ibu harus tahu siapa orang pertama yang mengungkapkan kalimat ini. Saya kasih tahu. Orang yang pertama yang mengungkapkan kalimat ini siapa? Kaum orientalis, orang liberal, orang munafik. Orientalis Jerman mengatakan jangan campur adukkan nilai agama dalam politik. Diadopsi oleh kaum-kaum yang belajar ke sana, mereka bawa pulang. Apa kata mereka? Bedakan antara agama dengan politik, bedakan antara agama dengan kehidupan. Orang-orang pendai, alim, ulama jangan ikut-ikutan dalam urusan politik. Sehingga apa yang terjadi? Kita nikmati bersama. Apa yang kita nikmati? Kita menikmati orang-orang alim tidak ada yang terjun ke dalam politik. Berapa lama? Sejak masa Soeharto sampai hari ini. Hari ini kita tengok ada para ulama yang ingin masuk ke dalam politik, antipati kita. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan meluruskan itu? Siapa yang akan meluruskan kezaliman itu? Adakah yang tahu yang bisa meluruskan kezaliman? Tidak ada Umar bin Khattab hari ini, tidak ada Utsman bin Affan, tidak ada Ali bin Abi Thalib, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar bin Abdul Aziz, tidak ada Marwan. Siapa yang meluruskan? Tidak ada Harun ar-Rasyid. Sementara pada masa sementara pada masa Yazid bin Muawiyah, sementara pada masa Malik, sementara pada masa Amin terjadi kebobrokan kepemimpinan. Sementara ulama bergandeng. Syekh Ramadan Al-Buti dibunuh, dibom hanya karena antipati. Bayangkan, masyarakat tidak suka dengan seorang alim masuk dalam politik, masuk bergabung dengan penguasa, dibom ketika ngisi pengajian. Apa kita mau seperti itu? Pak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang harus merubah pola pikir kita. Kita ini sudah dirusak. Kata ulama suap haram, kata mohon maaf beberapa politikus halal katanya. Tahu Bapak Ibu, itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu kaum Eropa, Pak. Jangan campuri agama. Agama tidak usah mencampuri urusan politik dan pemerintahan. Udahlah, agama itu doktrin, politik ini urusan lain. Nanti kalau ulama dekat dengan penguasa, hancur dia. Bapak Ibu, masalah kehancuran seorang alim yang dekat dengan penguasa itu bukan karena dampak keagamaannya, itu urusan keimanan masing-masing. Yang tidak bergabung dengan pemerintah aja hancur kok. Artinya apa? Keimanan masing-masing. Tapi kalau tidak ada orang alim yang bisa memberikan benteng terbaik, hancur.
Ini saya ambil contoh. Yazid ibn Muawiyah itu terkenal kefasikannya oleh negeri Syam. Terkenal, sangat terkenal. Pertanyaannya adalah, ulama satu kompleks satu negeri Syam itu meyakinkan kefasikan dia. Protes dia, dibunuhnya ulama. Protes dia, dibunuhnya. Sahabat Nabi tak mau berbaiat kepada dia, dibunuhnya. Ada negara seperti itu? Ada. Ini saya kasih contoh. Ada salah satu negara yang anti kritik. Bapak Ibu sudah merasakan? Piye penak zamanku toh? Bagaimana pada masa itu kita tidak boleh mengkritik pemerintah? Betul apa tak betul? Yang sudah tua-tua masih tahu tuh Pak. Dan itu terjadi. Siapa ulama yang berani mengkritik Saudi hari ini? Tidak ada. Sekalipun kebablasan, tidak ada yang berani. Yang mengkritik tembak, yang mengkritik ambil masuk penjara. Artinya apa? Ketika negara yang sudah melewat batas dari keluar daripada jalur agama diberikan benteng oleh para ulama, ulamanya yang ditangkap. Bukan memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita buka hari ini. Dan apa kata mereka? Apa kata ulama? Apa kata Imam Al-Baihaqi? Kata Imam Al-Baihaqi, di akhir zaman itu, di zaman penuh fitnah itu, orang berilmu wajib menampakkan keilmuannya, hukumnya wajib. Karena kalau mereka tidak menampakkan keilmuan mereka, bersiaplah menempuh kezoliman yang panjang. Itu kata para ulama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Setidaknya di poin yang keempat ini yang tadi kita sampaikan bisa menjadi pandangan bagi kita, bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pikiran kita. Setidaknya kita bisa menjadi, mohon maaf, setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang paling tidak memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita tak bisa menjaga orang, paling tidak keluarga kita jaga Pak. Zaman ini dah tak sama dengan dulu. Kalau zaman bapak zaman dulu main kelereng, sekarang tak ada main kelereng Pak. Yang adanya main HP. Jauh lebih berbahaya main kelereng daripada main HP Pak. Zaman bapak dulu duduk di warung kopi main batu domino. Sekarang batu dominonya sudah nyata di HP Pak. Dulu cuma tidak menghasilkan duit, ada juga tapi kecil. Sekarang hasilnya besar Pak. Kenapa? Seluruh dunia yang main. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemaksiatan, kemungkaran, perzinahan, perjudian dan lain sebagainya, Nabi sebut itu adalah kemaksiatan yang nyata yang bakal menjadi penyebab kehancuran satu kaum. Artinya yang selamat yang mana Pak Ustaz? Yang selamat yang menjaga. Maka Bapak Ibu, kita harus menjaga diri kita agar kita bisa selamat. Satu hal sebelum kita tutup, poin utama untuk menjaga diri adalah kembalilah kepada nilai-nilai agama. Apapun kebaikan menurut hati nurani kita yang tak berseberangan dengan nilai agama, lakukanlah. Karena itu sesungguhnya nilai yang terpenting. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.